Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayat dengan NIM F1E22003. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Elektronika Daya mengenai AC regulator bidireksional, yang dimana yaitu memiliki masukan tegangan sebesar 120 volt dengan frekuensi 50 Hz dan menggunakan dua buah SCR dengan dirangkai seri, dan juga terdapat beban resistif sebesar 10 ohm. Berikut video penjelasan simulasi menggunakan rangkaian pada Proteus. Berikut rangkaian simulasi menggunakan Proteus. Di sini saya menggunakan alternator yang bertujuan untuk masukkan daya sebesar 220 volt, yang dimana di sini akan diturunkan lagi menggunakan transformator atau trafo step down sebesar 120 volt. Kenapa? Karena di sini membutuhkan tegangan masukan sebesar 120 volt dengan frekuensi 50 Hz. Dan saya juga menggunakan dua buah SCR dengan tipe 2N6564, dua buah dengan dirangkai seri, dan di dalamnya terdapat beban resistor atau resistif sebesar 10 ohm. Di sini saya juga menggunakan osiloskop untuk mengetahui memicu sinyal pada sinyal sinusoidal yang tersambung oleh jalur kuning ini dengan sinusoidal yang berada pada R1 ini, dan yang dipicu oleh sinyal ini seperti yang ke SCR1 seperti apa, dan sinyal yang dipicu ke SCR2 itu seperti apa. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan sudut 15 derajat karena saya kebagian pada nomor NIM 3, jadi hanya 15 derajat. Saat saya menentukan derajat pada sinyal SCR tersebut, kita menggunakan sinyal pulsa ini yang terdapat pada alat yang tersedia di Proteus ini sudah ada. Nah, ini pulsa. Kita bisa melihat pulsa ini, kita pasangkan di sini dan kita edit properti. Lalu saya menentukan sudutnya pada delay waktu, yang dimana saya menggunakan nilai waktu 833 mikrosekon, yang di sini ditentukan oleh saya mencarinya pada gelombang sinus ini, dimana pada saat time delay dari 833 mikrosecond, maka fase tersebut terpicu pada sudut 15 derajat. Tapi ketika kita merubahnya pada lebih dari ini atau kurang dari ini, maka tidak akan dapat 15 derajat, maka dia akan berubah. Jadi jika kita menggunakan 15 derajat, maka saya menggunakan 833 mikrosekon ini pada time delay pulsanya. Dengan pulsa width 2, begitupun pada SCR2, sama saja. Mari kita coba rangkaian saya jalankan, simulasikan. Nah, ini terdapat saya menggunakan arus masuk 220 volt
menggunakan alternator ini dengan diturunkan oleh trafo step down sebesar 121 volt atau mendekati 120 volt dengan frekuensi yang sama. Dimana di sini sinyalan keluar atau tegangan keluar AC kita sambungkan ke kabel osiloskop yang A dan atau yang warna kuning pada gelombang sinusoid di osiloskopnya. Dan untuk yang B atau gelombang yang warna biru kita dihubungkan ke SCR yang nomor 1. Sedangkan untuk yang C atau gelombang yang warna pink saya menghubungkannya kepada beban resistor atau beban resistifnya yang 10 ohm. Sedangkan yang D atau yang gelombang yang hijau saya menghubungkan kepada gelombang pemicu SCR yang kedua. Berikut gelombang sinusoid dan pemicunya. Dimana di sini gelombang yang kuning ini atau sinusoid berasal dari arus masukan yaitu 120 volt. Dimana di sini dia terpicu pada sudut 15 derajat. Jika kita sandingkan atau luruskan dengan ini, maka sudut 15 derajat terdapat di dekat sini. Maka dia terpicu atau ke bawah. Dia ke bawah, asalnya lurus sinusoid, maka dia akan terpicu atas bawah gitu. Dan untuk yang gelombang yang pink atau dari beban resistor ini, karena saya menggunakan puls 2, maka dia tidak terlalu terlihat untuk pemicuannya. Sedangkan untuk yang hijau ini sama dengan yang biru atau pemicunya 15 derajat. Pada yang 15 derajat yang terpicu dari gelombang sinusoid ini. Lalu pada gelombang ini pada gelombang sinusoid yang kuning ini ada 120 ini, kita buktikan RMS-nya sama atau tidak. Kita menggunakan volt per div-nya 20. Maka dari kotak kita luruskan dulu horizontal. Nah, maka terhitung 1 2 1 2 3 lebih dikit atau 3,5. Maka 3,5 dikali dengan 20 sebesar 60 atau 70 sekian ditambah dengan 50 volt yaitu 120 volt. Maka sama dengan masukan primer ini pada masukan tegangan dari trafo ini. Untuk perhitungan tegangan efektif keluarannya, saya menggunakan buku atau VRMS-nya. Berikut perhitungan cara mencari V efektif atau VRMS. Dimana di sini VRMS sama dengan VS buka kurung 1 per pi buka kurung dikali dengan pi dikurang alfa ditambah sin pangkat 2 kali dengan alfa per 2 tutup kurung kurawal pangkat 1 per 2, dimana Vs ini adalah tegangan masukan yaitu 120 volt dan 1 per pi nya adalah 180 dan pi nya ini lagi 180 lagi dikurang dengan alfanya yaitu adalah
sudut pemicu yang saya miliki, yang saya pakai, yaitu yang 15 derajat ditambah dengan sin pangkat 2 kali alfa 15 derajat per 2 tutup kurung kurawal 1/2 akar pangkat 1/2, dimana di sini VRMS (120) kurung 1/180 kurung 180, pi-nya dikurang oleh sudut alfa yang pemicunya, yaitu 15 derajat tambah sin pangkat 2 15 derajat per 2 kurung itu per 2. K VRMS 120 buka kurung 1/180, 180 dikurang 15 sama dengan 165 ditambah sin dari 15 adalah 0,258, maka pangkat 2/2 1/2, dan VRMS 120 kurung 180 dikali 165 tambah 0,2582, maka di sini penyebutnya ditambahkan dulu itu 2, maka ini 0,258 pangkat 0,258 pangkat 2, maka ini dikali dengan 2 yaitu 330 1/2. VRMS 1 ini mohon maaf kurang 180. Mohon maaf, di sini saya tadi terjadi kesalahan, yang dimana ini tidak saya pangkatkan dulu berapa hasilnya, dimana di sini saya mendapatkan 330 tambah 0,06 hasil dari 0,258 dikali 0,258 atau 0,258 pangkat 2 per 2 tutup kurung 1/2 VRMS dengan 120 80 kali 330,66 bagi dengan 2 1/2, maka didapatkan VRMS 120. Ini kita langsung kalikan saja, 1 kali 330,6 dengan 330,06 per 180 kali 2 360. 1/2. Ini saya menggunakan kalkulator, maka VRMS mendapatkan
sebesar 10,489 volt atau V efektif. Ini perhitungan dari PPT yang sudah dipelajari atau rumus yang sudah dipelajari. Dengan menggunakan pembuktian ini sudah cocok dengan rangkaian Proteus atau RMS-nya, yaitu sebesar yang saya miliki tadi, yaitu sebesar 15 derajat untuk sudut pemicunya, maka sudah terbukti. Untuk dari sudut pemicu 15 derajat tadi, saya mendapatkan sudut efektif sebesar 10,489 volt atau VRMS. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang tugas UAS Elektronika Daya mengenai asal regulator bidireksional. Jika ada salah kata dalam menjelaskan atau perhitungan tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.